Wah, ada siapa ya yang telepon? Iya nih, siapa ya? Oh, ternyata NASA teman-teman. Jawab gak ya? Kayaknya mending jawab deh. Wah, misi apa ya? Tentang apa? Oh, kami harus melakukan tugas-tugas berikut, yaitu A. Membuat pop-up book tata surya. B. Membuat data titik koordinat planet berdasarkan waktu dan penelitian. C. Membuat media pembelajaran fase bulan. D. Perbedaan kalender Masehi dan Hijriah. E. Membuat dan menguji roket sederhana. Tapi sebelum itu, tim penyelesaian misi NASA ada siapa aja ya? Di tim ini ada Hagia, Ada Aldwin, ada Elis, ada Cili, ada Asagi, ada Denzel, ada Jaden, dan juga ada Felix. Pada misi pertama akan dilakukan oleh Elis. Misi pertama, yaitu membuat pop-up book dan diorama tata surya. Ini dia adalah beberapa pop-up book planet-planet yang telah kita bikin. Salah satunya ini adalah contohnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan untuk pembuatan pop-up book tersebut. Kertas karton, manila atau cardstock berukuran 160 sampai 210 GSM. Kertas tebal ini wajib digunakan agar pop-up book kokoh dan tidak lemas. Kertas kardus, board untuk sampul depan dan belakang cover agar buku lebih awet. Kertas kado atau kertas hias untuk melapisi sampul. Bahkan bahan perekat dan penyambung. Lem stick cocok untuk menempelkan kertas tipis agar tidak berkerut. Lem uhu atau kastol sangat baik untuk merekatkan elemen pop-up book agar lebih permanen dan kuat. Double tip digunakan untuk merekatkan elemen yang dibutuhkan daya rekat instan dan rapi. Alat pemotong dan pengukur. Gunting standar atau gunting kecil untuk detail. Cutter dan cutting mat untuk memotong bagian tengah atau detail yang rumit. Penggaris besi untuk membantu memotong lurus dan melipat kertas. Alat dekorasi dan pendukung. Pensil dan penghapus untuk membuat sketsa pola. Spidol, pensil warna atau cat untuk mewarnai elemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan pop-up book. Pertama, lapisi kertas karton dengan kardus, lalu buatlah cover depan yang menarik. Setelah itu, print atau gambar planet-planet yang ada di tata surya kita. Kedua, setelah itu tempelkan matahari di bagian paling ujung. Lalu buatlah garis-garis putih dengan alat warna yang sudah ada. Ketiga, setelah itu buatlah kertas yang melingkar-lingkar dengan kertas berwarna hitam agar terlihat lebih pas dengan tata surya. Lalu tempelkan kertas yang melingkar-lingkar di bagian kedua ujung kertas karton. Dan tempelkan juga semua gambar planet yang sudah ada sesuai dengan urutan planet. Selanjutnya, diorama planet. Ini dia contohnya. Selanjutnya ada alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat diorama planet. Yang pertama, ada styrofoam berbentuk persegi panjang dan styrofoamnya berwarna hitam karena sesuai dengan tema tata surya. Kedua, styrofoam berbentuk bulat dalam berbagai ukuran besar atau kecil dan sesuai dengan masing-masing planet. Cat akrilik
kuas untuk mewarnai styrofoam, tusuk sate atau tusuk gigi. Jangan lupa makan Indomie di tata surya ya. Misi kedua, membuat data titik koordinat planet berdasarkan waktu penelitian. Dilanjutkan oleh Aldwin dan Jaden. Sekarang kita berdua akan menyebutkan titik koordinat dan jarak antar planet. Yang pertama adalah bulan dengan magnitud atau koordinatnya adalah 11,98 dan jarak 300.077.106,13 km. Yang kedua adalah Merkurius dengan magnitudnya 0,78 dan jarak 0,76 AU. Yang ketiga adalah Venus dengan magnitud 3,81 dan jarak 1,59 AU. Sabar dulu Jaden. Ini kan lumayan rumit dan detail. Apakah teman-teman kita bisa mengerti? Dan bagi yang sudah mengerti, apakah bakal bosan? Oh iya, apakah kalian ada yang bakal bosan? Ya kalau mari kita voting dulu. Yang ingin disingkat, coba angkat tangan dulu. Oh Wah, ternyata yang lebih banyak tidak mau di skip. Sekarang saya akan lanjutkan lagi. Yang keempat adalah Mars dengan magnitud 1,19 dan jarak 2,30 AU. Yang kelima Jupiter dengan magnitud 2,11 dan jarak 1,97 AU. Dilanjutkan Aldwin. Saturn yang mempunyai magnitud 0,90 dan jaraknya 10,49 AU. Uranus mempunyai magnitud 5,78 dan jarak 20,6 AU. Neptunus mempunyai magnitud 7,96 dan jarak 30,88 AU. Dan apakah kalian juga tahu bahwa saat di jam 7 pagi Kamis 26 Maret, planet Venus, bintang matahari, Neptun, Mars, Mercury membentuk planet sejajar loh. Oh iya, AU juga artinya light years, yang jauh banget. Lebih jauh daripada 1000 km loh. Selanjutnya adalah misi ketiga, membuat media pembelajaran fase bulan. Yang akan dilanjutkan Felix. Fase bulan. Fase bulan terjadi karena orbit bulan mengelilingi bumi yang mengubah luas pantulan cahaya matahari yang terlihat dalam siklus 29,5 hari. Proses ini dimulai dari bulan baru yang tidak terlihat. Lalu muncul cahaya dari sisi kanan melalui fase sabit awal, kuartal pertama, dan cembung awal hingga menjadi bulan purnama yang terang benderang. Setelah itu, cahaya mengecil dari sisi kanan, melewati fase cembung akhir, kuartal terakhir, dan sabit akhir sebelum akhirnya kembali menghilang menjadi bulan baru. Sekarang saya akan menjelaskan cara pembuatan media pembelajaran fase bulan. Contohnya seperti ini. Alat dan bahan. Cup 2, kertas origami berwarna kuning dan hitam, lem, gunting, dan koin 500 perak. Cara pembuatan. Pertama, potong bulat menggunakan koin dan origami kuning. Kedua, tempelkan origami kuning yang sudah dibuat tadi ke cup. Ketiga, lalu masukkan cup yang ada bulat kuning tadi ke cup kedua. 4.
Bikin bulat menggunakan koin dan origami hitam, lalu dipotong seperti fase bulan. 5. Jika sudah, tempelkan ke cup, bikin nama-nama di bawahnya. 6. Lalu putar-putar cup ke satu agar mataharinya bisa bergerak. Dilanjutkan oleh Chili dan Asagi. Dilanjutkan oleh Denso. Sekarang saya akan menjelaskan misi keempat, yaitu kalender Masehi dan Hijriah. Sebelum itu, apakah ada yang tahu perbedaan dari kalender Masehi dan Hijriah? Angkat tangan kalau yang ada yang tahu. Sepertinya nggak ada yang tahu. Oke, sekarang saya akan jelasin ya. Perbedaan kalender Masehi dan Hijriah adalah terletak pada hitungnya. Karena kalender Masehi menggunakan matahari sebagainya dan Hijriah menggunakan bulan. Jadi ada perbedaan 11 hari. Kalau Masehi ada 365 hari atau 366, sedangkan Hijriah ada 354 atau 355 hari. Oh iya, ada juga perbedaan pada nama bulan-bulannya. Jadi itulah adalah perbedaannya. Sekarang misi kelima yang akan dilanjutkan oleh Asagi dan Chili. Nah, sekarang kami berdua akan menjelaskan tentang pembuatan dan pengujian roket sederhana, yaitu roket air. Di sini pertama kami akan menjelaskan dulu apa sih alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat roket air. Alatnya ada cutter, gunting, penggaris, dan pensil. Bahan-bahan yang diperlukan ada 2 botol yang berukuran 1 liter, plastisin, kardus atau infraboard, lakban, serta lem tembak. Sekarang kami juga akan menjelaskan cara pembuatannya. Disimak ya baik-baik, soalnya nanti kalau kalian gak simak, nanti kalian gak tahu deh cara buatnya. Pertama, gunting 2 botol yang sudah disiapkan. Lalu sambungkan kedua botol tersebut. 2. Rekatkan menggunakan lem tembak yang banyak. Boleh juga kok pakai lem Korea kalau kalian punya. Lalu kalian boleh lakbani bagian botol yang disambungkan. Menggunakan lakban bening, hitam, atau coklat juga bisa. Ketiga, kalau sudah kokoh dan tidak bocor, buatlah sirip menggunakan kardus atau infraboard berbentuk segitiga. Kalau kalian menggunakan kardusnya harus kalian lapisi oleh lakban agar tidak basah terkena air saat roket diluncurkan. Boleh ya siripnya 2, 3, atau 4, terserah kok. Ini adalah contoh roket yang memiliki 3 sirip. Ini adalah contoh roket yang memiliki 4 sirip. Step berikutnya yaitu setelah membuat pola siripnya kita tempelkan kepada botol yang tadi sudah disambungkan. Setelah itu, buatlah kerucut menggunakan kertas busa dan tempel ke ujung botol agar kalau nanti diterbangkan, roketnya bisa menabrak angin. Yang ketujuh, roket siap diluncurkan. Bagus kan hasilnya? Sekarang kami juga akan menjelaskan tentang dokumentasi pembuatan roket. Di dokumentasi pertama, kami memfotokan bahan-bahan dan alat-alat yang kami gunakan. Dan di sini saat kami sedang memotong botolnya. Dokumentasi kedua yaitu kita menaruh plastisin di ujung botol. Setelah itu, kita menyambungkan kedua botol tersebut menggunakan lem Korea. Setelah disambungkan dengan lem Korea, kita sambungkan lagi deh dengan lem tembak. Setelah itu, agar lebih kokoh, kalian lakbani. Tadi sudah di cara pembuatan kalian boleh pakai lakban bening, lakban hitam, atau lakban coklat. Bebas kok. Lalu kalian tempeli siripnya menggunakan lem tembak. Setelah itu, ini kami ada video di mana roket kami diluncurkan.
Jauh banget kan, sampai nyangkut di genteng loh. Nah, ini adalah video saat kami percobaan kedua. Kata teman saya yang sedang memvideoin ini atau sedang menjaga, katanya hampir nyangkut ke pohon. Wah, siapa ya yang telepon lagi? Kayaknya yang tadi deh. Iya deh kayaknya. Oh iya, bener NASA telepon lagi. Ada kabar apa lagi nih hari sekarang? Kayaknya kata dia kita udah bekerja keras dengan baik deh. Katanya NASA dia akan memberikan misi kepada kita lagi. Tunggu kami di misi selanjutnya ya. Tapi kayaknya ada yang mau ngasih pantun deh. Sebelum kami mengakhiri, saya mempunyai pantun. Apakah kalian siap? Pergi ke pasar membeli kuali. Jangan lupa membeli roti. Cakep. Tata surya berpusat di matahari. Semoga presentasi ini berkenan di hati. Terima kasih. Terima kasih.